judul penelitian kualitatif itu kalau kita lihat kita bisa mampu mengibaratkan sebuah rimba, kayunya bermacam-macam, mulai A sampai Z ada kayu itu. Saudara masuk ke hutan itu, hutan belantara itu. Dengan masuknya ke hutan belantara, saudara menemukan beragam kayu, jenisnya dari A sampai Z. Itu perlu dipahami. Setelah saudara mengamati kayu yang banyak itu, kayu mana saudara yang mau suka untuk saudara rosok? Rosok kita tahu, awai. Kalau dalam penelitian, yang ingin diamati di antara yang banyak tadi, yang ingin untuk dilihat secara mendalam di antara yang banyak tadi. Banyak lo jenisnya, kayu A banyak lo jenis itu. Ada cabang, ada iko, ada itu. Nah, sudah kita pilih kayu A. Nah, kayu A itu jadi masalah. Nah, kayu A ini A sampai Z tadi, tapi kayu A yang kita pilih. Nah, jadi kayu A ini yang kita saudara fokus kayu A, jadi jangan lihat lo kayu B, jadi kalian lihat kayu C, jadi kalian lihat kayu yang lain. Fokus itu arti itu tertuju tertumpu pada di situ. Lihatnya. Jadi setelah saudara lihat kayu A, ternyata kayu A kok banyak lo anunya di dalamnya. Ada daunnya kayu A. Ada rantiangnya kayu A. Ada lo akarnya kayu A. Alay, ada tunasnya kayu A. Macam aja. Saudara tertarik di kayu A itu yang mananya? Apakah rantingnya? Apakah daunnya? Apakah cabang tunasnya tadi? Atau akarnya? Saudara tertarik yang mananya? Nah, yang lebih spesifik itulah kajian sosial itu. Kajian saudara yang akan saudara teliti, tidak boleh cieknya tuh dong. Beko nak sadang makan tua. Awak ambil tunehnya saya tertarik waknya, tunasnya satu. Di tunas tuh satu, saudara tertarik. Oke, sudah dapat kayu A tadi. Kayu A itu terdiri dari berbagai macam, ada ranting, ada segala macam tadi. Ternyata saudara tertarik dengan tunasnya saja. Tunas itu dulu dia di bawah, dia di dahan dan segala macamnya. Tunas yang di mana yang saudara tertarik? Di atas kah? Atau di bawah kah? Atau di mana yang saudara tertarik? Oh, ternyata yang tertarik saya yang di paling bawah. Tunas yang ke akar itu muncul. Jadi lah tunas lah bercabang-cabang lah banyak. Nah, jadi lah dulu tunih tadi perhatian wah tunas tadi. Ternyata tunas yang bagian mana yang saudara suka, bagian bawah. Itu saja. Jadi merumuskan judul itu, membuat judul itu adalah di penelitian kualitatif itu harus spesifik. Itu tadi tunas tadi. Mulai waktu masuk hutan sudah tuh tertarik ciek kayu misalnya. Ciek kayu itu bercabang-cabang pula dia, ada ininya, ada itunya. Yang tertarik kita yang mana? Yang lebih spesifik tadi. Yang spesifik itulah yang menjadi judul saudara. Nah, boleh kadang yang spesifik tadi itulah judul saudara. Jadi, tunas bagian akar dari kayu. Nah, itu pesabuan atau tunas bagian akar. Jadi nggak nampak. Nampaknya apa tuh? Nampaknya semakin kecil, saudara merumuskan judul tundanya. Lihat yang bagian kecil yang ada di tengah masyarakat itu menjadi pusat perhatian saudara. Lihat itu. Jadi merumuskan judul itu adalah mencari bahagian kecil. Misalnya apa tuh sekarang? Ini misalnya adanya COVID-19, contohkan. Kan banyak persoalan di COVID itu. Ada persoalan pendidikan, ada persoalan ekonomi yang muncul. Di saudara itu ada persoalan ibadah yang muncul. Dahulu orang beribadah itu kalau di masjid, kalau berimam-imamnya rapi-rapi. Ini yang jarang, disuruh aja jarang. Malahan dianjurkan sebelum Iko semayang di rumah selah. Sehingga saudara tidak semayang lah gitu hari raya semayang di rumah. Ini kan banyak hal itu yang keteknya apa yang saudara lihat. Nah, yang titik tadi sudah ada problem. Jadi, awak cari yang ketek itu. Aneh. Dan wak lihat adalah pola. Apa polanya? Pola ibadah di masjid ketika pandemik COVID-19. Nah, kan nampak tuh yang di masjidnya tuh yang ketek. Di ibadah ini mah di masjid. Atau perilaku beribadah di masjid era pandemi.
Nampak kan kecil, tadi luas, kini seketik itu berlaku beribadah di masjid saja. Nah, itulah yang kecil-kecil itu. Kenapa tidak boleh penelitian sosial itu luas sekali? Ada beberapa hal faktor. Saudara meneliti itu kan terbatas oleh waktu, ya atau tidak? Tak lama waktu saudara ada, kan ada timingnya tuh, ada waktu yang ditentukan. Nah, waktu terbatas, apalagi saudara untuk nulis skripsi. Kalau mau nulis skripsi tentu saudara ingin berpacu untuk menyelesaikan skripsi itu dengan waktu yang terbatas. Waktu yang sudah 6 bulan, waktu 3 bulan ya. Mana panjang waktu setahun dengan waktu 3 bulan, saya tanya. Mana yang panjang? Itu panjang waktunya setahun. Kesempatan saudara 3 bulan bisa enggak Bu selesai? Bisa. Dengan catatan tadi itu, ambil bahagian yang terkecil tadi. Kalau bisa kita ibaratkan, dia cek kayu tadi itu kan. Ada jo atom tuh, atom tuh kan bahagian paling kecil tuh. Nah, ambil bahagian kecil itu. Ini tadi dalam Pak semayang di masjid sudah kelihatan oleh kita banyak hal di pandemi ini yang berubah. Ternyata yang berubah itu jadi perhatian wak diacuk masjid, sering ke masjid. Ini satu, aduh dilarang, lebih rancak semayang di rumah daripada ke masjid gitu. Atau kalau nio ke masjid, wak nak apik lah, nak tahu ada berubah tradisi, berubah perilaku wak di masjid dia. Dulu enggan bana wak membawa pihak semayang, kini membawa pihak semayang wak, membawa sejadah wak. Namanya yang kawak kok, bakalo kok perilaku kurang di masjid gini kok, apa seperti biasa saja. Nah itu. Jadi yang paling kecil itu yang akan kita ambil ya. Jangan, kenapa? Karena kenapa yang paling kecil itu? Satu, saudara terbatas oleh waktu. Kalau waktu setahun mungkin bisa kita ambil yang lebih gadang. Nah, kita terbatas di waktu. Yang kedua, terbatas oleh tenaga. Misalnya kalau menyelesaikan skripsi misalnya, saudara kan seorang atau dibantu oleh kawan, kan terbatas tenaga saudara itu. Ya atau tidak? Iya. Tidak mungkin. Yang kadang-kadang itu kerajukan surang dengan waktu sebanyak itu. Bisa memprediksi itu. Makanya aduh perhatikan keterbatasan waktu dan tenaga. Makanya ambil yang ketik tadi di antaranya. Nah, paham dulu itu ya. Jadi ada keterbatasan tenaga. Jadi tenaga itu mempengaruhi terhadap kerja dari penelitian. Makanya ambillah bahagian elemen yang terkecil itu supaya saudara terbantu dari segi tenaga, dari segi waktu tadi. Itu perlu dipahami. Nah, sudah tuh kenapa lebih kecil lagi? Karena terbatas oleh biaya. Saudara kan meneliti itu, apalagi yang meneliti di kampung nanti pulang balik kampung Merabi ya. Sudah tuh mulai di samping terbatas dengan uang itu. Tadi ada transportasi yang tadi keluarkan. Yang kedua terkait dengan uang. Karena apa? Nanti saudara banyak hal yang akan mengeluarkan uang ketika di lapangan. Perlu kita pertimbangkan. Oh bisa Bu, bisa kita pertimbangkan asal saudara dari awal sudah mengukur kemampuan saudara. Jadi ada keterbatasan waktu, tenaga, uang, apalagi keterbatasan saudara itu. Jadi keterbatasan itu bisa kita antisipasi dengan cara yang tadi. Jadi sesuai juga, apakah menyalahi dari penelitian? Enggak. Sebab penelitian itu asasnya tahu yang sedikit dengan banyak, bukan tahu yang banyak sedikit. Itu asas penelitian sosial itu. Jadi tahu banyak di yang sedikit, bukan tahu sedikit di yang banyak. Apa makna tuh? Berbeda itu maknanya di penelitian itu. Sangat jauh berbeda. Kalau yang satu tadi tahu banyak di yang sedikit, yang satu lagi sedikit tahu di yang banyak. Apa bedanya? Yang azas penelitian yang nomor 1, tahu banyak di yang sedikit. Itu yang meneliti itu. Itu yang meneliti. Bukan sedikit tahu di yang banyak. Nah, saya contohkan. Di depan saudara, saya ini nampak saya pegang botol. Nampak tak saya pegang botol? Nampak? Oke.
Mana itu yang azas penelitian, mana yang tidak, mana yang banyak tahu di yang sedikit itu. Ini botol, kan nampak oleh saudara botol nih. Botol itu punya tutup, punya warna, punya tubuh botol itu. Yang penelitian itu yang mana? Oh, saudara hanya tertarik dengan tutupnya saja. Ditutup inilah saudara jelaskan sebanyak-banyaknya sehingga orang tahu seluruh. Itu yang penelitian itu. Ambil tutupnya saja. Karena saudara terkait dengan tutup, kan banyak hal yang dijelaskan. Kenapa tutupnya warna ini? Kenapa besarnya sebesar ini? Kenapa seperti ini modelnya? Itu yang sebut dengan penelitian. Bukan yang ini. Banyak tahu, sedikit tahu di yang banyak. Kalau sedikit tahu di yang banyak, yang mana? Tahu seketek dengan tutupnya, tahu seketek dengan tubuhnya, tahu dengan seketek ada isi air dalam seketek. Nak wak kaca saja, tapi nak menjelaskan secara rinci. Itu bukan penelitian. Jadi yang penelitian itu adalah ambil yang kecil, tetapi yang kecil ini runut, lengkap pengetahuan di dalamnya yang saudara jelaskan. Itu yang disebut dengan penelitian. Jadi pergi ke hutan tadi cuma cabang satu tumbuhan yang saudara ambil, di cabangnya itu di apa namanya, tunas yang tadi itu. Di tunas itu saudara sangat rinci menjelaskan. Semua yang tadi. Pandemik kau beribadah, masjid luas orang beribadah. Yang saudara tengok po perilaku cie saja, perilaku orang beribadah ketika pandemik di masjid, di masjid. Dia jelas tuh. Masjidnya di mana? Nggak seluruh Indonesia loh yang saudara teliti. Ternyata masjidnya di Nagari atau di Jorong semakin kecil dia. Itu yang mau penelitian tuh. Karena kita terbatas yang tadi itu, ada terbatas biaya, terbatas waktu, terbatas tenaga. Jadi saudara dihalalkan dalam penelitian itu ngambil yang paling kecil itu. Yang paling kecil itulah kan jadi teori kalau saudara teliti nanti. Orang belum ada teliti. Jadi ambil yang paling kecil itu. Jangan ambil yang besar-besar. Kalau saudara ambil yang besar-besar, akhirnya apa? Tahu sedikit di yang banyak. Penelitian kan itu. Penelitian menjelaskan yang kecil itu dengan banyak. Paham di situ? Paham di situ? Apa contohnya lagi misalnya? Pandemik misalnya. Orang berupaya untuk cara mengatasi pandemik. Saudara buat judul Modeko, salah. Mengatasi pandemik COVID-19 dalam masyarakat ini, saudara. Itu adalah sangat luas. Tapi tengok yang paling spesifiknya. Yang paling spesifiknya. Misalnya patang misalnya dalam masyarakat dalam kampung di Jorong orang dokan tolak bala. Tolak bala itu adalah semacam kegiatan kalau ada bala, kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan dilakukan oleh orang masyarakat itu tolak bala. Ini adalah tradisinya. Lakukannya tolak bala. Di Jorong tadi itu. Gunanya apa keceknya? Kecek orang sepakat di virus ko banyak ini, di banyaknya wabah gini, ceknya. Covid ko ceknya kan. Jadi lakukanlah tolak bala. Bala itu kan sesuatu yang tidak menguntungkan terhadap masyarakat. Musnah apa artinya? Bala itu sesuatu yang menjadi ancaman oleh masyarakat. Jadi untuk lakukan doa tolak bala, tradisi doa tolak bala atau kegiatan tolak bala. Dapat dah judul waktu. Tadi judul waktu secara luas. Judul awak coba. Cara Jorong melakukan memutus pandemik COVID-19 itu luas, bukan seluas itu, tapi masuk kepada intinya tuh. Tolak bala
tolak bala sebagai cara untuk orang kampung A mengusir COVID-19. Masuk ke tolak balanya. Yang ketik. Itulah ya judulnya tuh. Bukan seperti tadi cara mengusir, cara memutus COVID-19 di kampung Z Jawa. Nah, kan luas itu. Tapi kalau saudara masuk ke yang kecilnya itu, yang menarik dia jadinya, orang akan menjadi daya tarik bagi orang untuk membacanya. Alulah tolak bala kokohan. Orang di Amerika jadi bertanya-tanya itu apa ini? Apa tolak bala itu? Menjadi daya tarik untuk orang untuk membacanya. Di samping saudara menghasilkan teori yang baru. Teori yang baru, ternyata ada teori baru. Teorinya apa? Tolak bala untuk mengusir COVID. Nah, jadi gitu. Jangan ambil dan cari yang spesifiknya itu. Judul itu harus spesifik di penelitian kualitatif itu. Penelitian sosial kualitatif itu. Karena saudara, apalagi masyarakat yang kita teliti. Masyarakat itu kan luas. Banyak di dalamnya. Nah, semakin ketek saudara neliti sosial itu, semakin jalan oleh saudara. Saya sudah dapat nebak itu. Bagi yang mengajukan dari judul itu, saya sudah dapat nebak. Nah, ini kok anak-anak jalan deh nyokot. Kalau mau deko judulnya. Tapi kalau sudah spesifik seperti tadi itu, saudara jalan melangkah. Oh, jadi tolak bala itu yang saudara ulak alik gitu, yang saudara tilik gitu, yang saudara amati gitu, yang saudara analisis gitu, yang saudara ceritakan kepada orang aja lehnya. Tapi kalau bateli-teli judulnya sangat luas judulnya, saudara nggak akan tahu. Saya sudah yakin itu, kok nak ngerti gitu saya. Nah, makanya kalau sudah ngerti itu saya suruh cerita. Setiap saudara ini mengajukan judul ke saya, pasti saya suruh dulu cerita. Kalau nggak ngerti itu, oh itu baru udah nampak substansi. Jadi saya inginnya saudara itu mengajukan judul itu ambil yang spesifik tadi supaya saudara juga mengerti. Jangan meneliti itu seperti si bisu berasian. Bahasa bisu di berasian. Mungkin nak tentu kan dicerita awak nak tahu lu dah awak sesurang yang tahu gitu. Penelitian itu bukan untuk awak surang, tapi adalah menginformasikan ke orang menjadi punya pengetahuan baru. Itu yang penelitian, menjadi pengetahuan yang baru. Gitu. Saudara harus hati-hati itu. Penelitian itu bukan untuk saudara sendiri, tapi adalah penelitian itu untuk dibaca orang, untuk memberitahu ke orang, menjadi pengetahuan oleh orang. Nah, makanya cari yang spesifik tadi. Nah, ada jenjang sampai puluh ada Pak. Jenjang sampai puluh tu katakanlah sampai puluh lo tangganya, tingkit gitu. 5 awak akan tertarik di tingkit namanya. Tingkit 21 kah, tingkit barakah, ada apa di tingkit 21 tu. 21 awak pilih. Jadi itu yang si kecil-kecil tadi. Nah, itulah akan jadi judul saudara. Nah, nampak dah Pak. Kok narik lewat tingkit 21 tu. Oh, ternyata di tingkit 21 kok ada lubang gadang misalnya. Jadi merumuskan jadi judul apa? Lubang gadang di tingkit 21 di jenjang P2. Di level 21 di jenjang P2. Jadi kan apa itu? Jadi awak nak kamar-kamar dah. Lubang jenjang nama lubang di 21 tu je nang awak celiaknya. Yang lain tak awak celiak dah. Nah, jadi itu fokus awak. Di judul tuh carilah yang lebih spesifik mulai dari kini, bukan judul itu yang lebih besar. Kalau gadangnya saudara nak mengerti saudara itu, maka mulai dari kini. Nah, pilot pulang kampung misalnya. Rakatnya pada umumnya pengen mencari apa yang jadi cari mata pencahariannya adalah pergi ngemis. Jadi apa? Yang kita teliti, yang mata pencaharian itu banyak loh, ada betali, ada apa, ada itu, ada jadi minta-minta, minta-minta kok dia mengemis itu loh jalan, itu yang disebut dengan deskriptif tadi itu. Jadi mengemis sebagai mata pencaharian masyarakat nagari. Cie tadi itu secara mendalam, kok menjadi itu mata pencaharian.
menganyo kamanyo meminta-minta. Nah, adokah peraturan? Nah, jadi kan banyak yang kau teliti di hal itu. Itu yang disebut dengan judul tadi itu. Spesifik sekali di ilmu sosial, di penelitian sosial itu. Nah, jadi jangan ambil yang lebar-lebar. Saudara, itu kata saya terbatas oleh waktu, terbatas tenaga, terbatas dari biaya. Perhatikan betul itu, ambil yang sekecil itu. Nah, semakin kecil saudara mengambil, berarti saudara semakin jelas dan mengetahui apa yang saudara teliti itu. Tapi kalau semakin luas, berarti saudara masih ragu dengan apa yang saudara teliti. Atau saudara ajukan saja dulu, kata saudara. Kenapa di situ? Tapi kalau sudah semakin kecil tadi saudara mengajukan, saudara sudah paham dengan metodenya, dengan segala macam. Nah, itu pahami saya. Baru kita masuk ke yang saudara simpulkan kemarin itu. Paham di situ dulu tentang masalah judul ini? Paham kenapa judul itu spesifik seperti tadi itu? Kalau ndak kenal wak dengan lingkungan, kenapa yang judul ndak bisa? Jadi wak harus membaca, harus apa? Harus membaca, harus bertanya, harus apa lagi? Harus apa? Harus care dengan lingkungan itu. Nah, jadi peduli. Saya harus buat cantik gitu kalau ingin jok meneliti. Nah, itu yang saya ceritakan kemarin. Semut misalnya. Semut itu kan kecil saudara anggap tuh. Di semut tuh ada badannya, ada kakinya. Nah, nama yang spesifiknya dari awak cari. Mau spesifik yang mana saudara cari? Apakah spesifiknya kakinya, kepalanya, sunguinya, badannya? Nah, kan banyak itu yang saudara cari. Nah, jadi jangan lihat semut makhluk hidup kata saudara. Luas itu semut makhluk hidup itu. Karena semut itu pakai kaki, pakai mata, pakai apa? Nah, pakai tubuh, pakai sungui. Nah, yang mana yang saudara yang ingin lihat? Nah, paham itu? Paham? Mengerti? Nah, itu yang penting. Jadi jangan di penelitian sosial itu saudara seperti si bisu berasian. Tapi kalau saudara sudah ambil yang terkecil tadi itu, saudara tidak seperti berasian lagi. Nah, itu yang penting. Tuh, oke? Itu ilustrasinya dari sebuah judul penelitian. Maka judul itu penting, semakin menarik dia, semakin kecil tadi dia semakin menarik. Semakin terlihat ketertarikan orang untuk membacanya. Jadi makanya judul itu buatlah setertarik mungkin. Dengan apa trik setertarik mungkin tuh? Cari pengetahuan yang alu diungkit oleh orang. Kamu carinya ke yang kecil tadi itu. Kalau yang nggak ada lah sudah tahu orang. Kalau yang gede alun. Orang tahu mata pencaharian itu banyak. Ada petani, bertukang, tuh kok. Tapi saudara tertarik dengan kok mode kini masih minta dulu. Itu dulu pertimbangan awak, ketertarikan awak di sini. Nah, saya tertarik adalah dengan minta-mintanya tadi. Dengan apa namanya? Dengan mengemis tadi itu. Nah, itulah judul itu. Nah, saya gambarkan buat sementara. Mungkin saudara bisa memahami itu nanti dalam mengajukan judul. Saya harapkan mengerti dan paham itu. Sudah saya contohkan, sudah saya ilustrasikan. Nah, jadi seperti tadi. Itu yang contoh yang paling menarik itu tadi itu adalah mata pencaharian nagari A. Itu luas, ada spesifiknya nampak dan lain gitu. Yang spesifiknya mengemis sebagai mata pencaharian. Nampak spesifiknya dewa. Tadi tolak bala. Orang bagaimana caranya? Selama kau tahu orang payah mencari bagaimana caranya memutus mata rantai COVID. Ternyata di kampung ada satu menarik pemahaman orang. Menjadi karena COVID itu dianggap bala, melakukan apa? Doa tolak bala. Atau melakukan tradisi tolak bala. Tradisi tolak bala untuk mengusir COVID-19 di negari B. Menarik dah waktu. Orang selama kau lah tahu cara mengatasinya pakai masker, cuci tangan. Ternyata di kampung awak tolak bala. Orang akan bertanya-tanya aku tolak bala. Jadi spesifik seperti itu enggak?
luas. Saudara kan kewalahan. Jadi carilah yang spesifik tadi itu kalau dapat ya, yang seperti yang apa yang ada apa sebutan di sini Tuhan itu yang kita masukkan menjadi judul. Jangan malu loh. Ketik mana mah apa kok enggak, itu yang menjadi daya tarik oleh saudara. Ketika saudara mampu melihat itu, berarti saudara satu orangnya lah ngeh dengan lingkungan. Artinya lahnya itulah care dengan lingkungan. Nyelan cari, oh itu ada kepedulian saudara selama ini lihat masyarakat. Nah itu ya. Nah itulah judul tadi itu yang saudara harus perhatikan. Maka menarik dari saudara itu kalau saudara membuat yang terkecil. Pemakaian metode itu sudah mulai dari judul, memilih judul. Nah, ini tadi menarik dan jelas. Kejelasan itu yang sudah saya bantu saudara itu, menarik dengan jelas tadi itu. Ambil yang khas, yang spesifik. Kalau dia sudah spesifik, jelas pula. Apa tadi itu contohnya? Tolak bala untuk mengusir COVID-19 yang dilakukan di negari Z. Lah jalan itu sangat jalan, menarik lah. Orang kalau mau tolak bala itu orang selama mengatasi COVID, stay at home. Mengalah setelah stay at home, cuci tangan, pakai masker, berjarak. Tapi di kampung saudara itu orang lakukan tolak bala. Menarik dia, jelas pula. Kok menarik? Ya menariknya beda dari yang kebiasaan. Kalau menurut Satgas COVID, protokol COVID, pakai masker, stay di rumah, berjarak, ngeceknya kan. Pakai cuci tangan always, selalu. Nah, jadi kalau ini enggak, tolak bala. Nah, tolak balanya itu ini jadi daya tarik di orang. Aduh, ternyata carunya orang. Jadi artinya apa? Jadi artinya adalah melihat sesuatu yang lebih spesifik tetapi menarik dia. Jelas dia. Nah, di tolak bala itu lah lain. Jadi saudara enggak payah-payah lo mencari kemana-mana jadinya. Nah itulah judul itu. Saya sudah bantu nomor 1 tuh menjelaskan. Nah coba ulang kembali. Setelah saya suruh mengulang membuat judul itu kembali, saudara terkait dengan judul yang berkaitan penyelesaian dengan penelitian kualitatif, ternyata banyak yang tidak tepat gitu. Banyak yang masih meraba-raba atau sekedar membuat tugas saja. Sekarang serius. Cari lagi awak di kampung. Kok andaikan COVID itu masih berlanjut sampai awak mengajukan judul nanti, awak kan tetap di kampung kamu melakukan penelitian. Di kampung menulis, di kampung melakukan penelitian, di kampung di rumah lo di kampung lo awak akan menyelesaikan. Makanya cari yang spesifik di kampung awak, saatnya kampung awak opini kau awak jadikan fokus penelitian awak. Nah, daripada awak nggak boleh ke bukit dah, nggak boleh ke kampus dah, meneliti di bukit karena ribet awak tuh. Nah, itu yang saya katakan tadi itu dari awal itu sudah dipertimbangkan karena saudara terbatas dengan biaya, terbatas waktu, apalagi kini terbatas dengan berjarak itu. Jadi gini kan, andaikan kita sudah antisipasi, ambil di kampung. Kalau di kampung bisa sambil pulang kampung kan awak. Dia ambil yang spesifiknya cari di kampung awak. Apa yang paling spesifik nampak awak. Jadi yang paling spesifik itu dari jangan lupa tuh kaitkan dengan keahlian saudara. Keahlian saudara itu kan sosiologi agama. Iya kan? Nah, di sosiologi agama itu yang cantolan saudara, kajian-kajian sosial keagamaan itu. Nah, jangan seperti yang saya sebutkan kemarin, kambing di kampung saudara lahir hijau ternyata. Selama ini kambing tidak pernah hijau, tapi saudara tertarik oleh saudara itu.
buat kambing hijau, nak mungkin saudara itu akan jadi penelitian saudara, karena tidak ada keahlian saudara untuk menjelaskan di situ kambing hijau itu. Orang biologi mungkin yang bisa untuk menjelaskannya. Jadi walaupun dia menarik, spesifik, jelas, tapi saudara tidak punya keahlian sama tidak. Jadi ini harus disesuaikan dengan keahlian yang kita miliki. Saudara orang sosiologi agama, ya sosiologi agama, sosial keagamaan yang kan kita potret. Itu satu yang menarik, yang jelas itu tidak yang seperti yang tadi yang saya jelaskan. Nah, misalnya gini, saya contohkan, kan ada contoh saya di sini. Nah, selama orang sembahyang berimam-imam, coba lihat, dia nampak enggak di anu saya, nampak enggak di apa yang saya tayangkan ini? Nampak kan? Yang menarik itu, nah nih saya contohkan dalam tulisan ini, mana yang menarik itu? Nah, ternyata orang sembahyang berimam itu yang biasa, sembahyang 5 waktu itu imam kan. Tapi setelah wak tanya, aduh namanya anduang itu wak nenek pak tuh ini sembahyang setiap kartu sembahyang berjemaah tinggal lo di surau, berdiam lo di surau. Wak tanya, di mana bak kau ndak pulang bang? Ndak, wak sembahyang 40 sih. Oh sembahyang 40. Arti sembahyang 40 itu takkan jiwa kan? Kalau wak nak tahu sebelumnya. Oh sembahyang 40. Menarik deh wak tuh sembahyang 40. Wak tahu selama kau sembahyangnya sembahyang apa? Sembahyang berimam-imam pokoknya. Kalau ternyata ada namun tradisinya sembahyang 40. Itu yang jadi persoalan dan menjadi daya tarik deh wak. Sembahyang 40. Nah. Atau ternyata dilakukan oleh amai-amai atau nenek-nenek yang sudah tua, yang sudah tidak lagi haid gitu. Ini sembahyang di surau selama 40 hari berimam, sholat 5 waktu tuh tinggal di surau tuh. Di tradisi itu disebutnya sembahyang 40. Jadi selama 40 hari berimam sholat 5 waktu tuh. Tapi kalau bagi orang masih aktif ini dengan apa? Dengan haid itu tidak bisa 40 hari dah. Nah, jadi nyelalok di surau para amai-amai anduang-anduang dong, nenek-nenek kok. Menarik jumlah cewek kan? Pek dewak sosial keagamaannya apa tuh? Ya mau sembahyang tuh kajian awak secara sosial. Dia apa judulnya awak oh ternyata ancak lo ya. Ini sembahyang 40 patuonya terjaga lo keagamaannya. Kemudian di surau tuh dapet lo hiburan sesama-samanya. Jadi apa intinya setelah wak cari sembahyang 40 perlindungan perempuan 5 gitu. Sebagai perlindungan perempuan apa? Kalau tambahkan itu perempuan lanjut usia, coba. Semakin spesifiknya sembahyang 40 sebagai perlindungan perempuan lanjut usia di surau itu, coba. Jadi di Pariaman itu ada tradisi itu. Jadi sembahyang itu sebagai perlindungan bagi perempuan-perempuan lanjut usia, apalagi perlindungan keagamaan. Nah, ini menarik kan? Jadi, sembahyang sebagai perlindungan, orang lah tahu sembahyang sadar, tetapi spesifiknya itu, spesifiknya sembahyang 40 tadi. Itulah daya tarik saudara itu. Di sini orang menjadi daya tarik, dan di situ pula saudara terlihat bagi orang mengerti dengan melakukan apa yang dilakukan dalam penelitian itu. Jadi nampak itu. Oke, saudara bisa baca. Itulah menariknya di situ. Judul itu harus efisien. Efisien itu. Jangan menggunakan yang berulang-ulang di sebuah judul itu kata yang sama. Cukup cie dalam kata dalam sebuah judul itu kata itu. Jangan diulang-ulang. Jadi sebuah judul penelitian itu harus efisien, harus hemat. Hemat apa? Hemat kata.
semakin singkat saudara merumuskannya, semakin padat saudara merumuskan, semakin rancak. Sudah terwakilkan dia semakin bagus. Dia padat itu. Berbeda saudara dengan menulis artikel misalnya. Tulislah panjang-panjang tadi baru misalnya. Kalau ini enggak. Jadi karena dia harus padat dan singkat itu, dan harus menghindari pengulangan kata. Jangan sampai dulu A3 nampak ibu yang bajukan ibu tuh berulang-ulang kata yang sama. Nah, jadi jangan terjadi pengulangan kata, cukup satu kata saja. Tuh. Paham di situ ya? Nah, jadi apa yang tuh pengulangan itu? Jadi jangan diulang-ulang, tapi harus ada efisiennya itu. Nah. Kemudian tidak berbentuk kalimat tanya. Sebuah judul itu di penelitian tidak ada kalimat tanya ya. Nah, terkait dengan efisien ini teringat oleh saya, ada ketentuan misalnya nulis di jurnal. Jurnal itu dikatakan betul itu, kalau saudara mau masukkan tulisan di jurnal ini, tidak boleh judul itu lebih dari sampai boleh kata. Kalau ada sampai boleh katanya tendang keluar. Jadi di sebuah judul tidak boleh 14 kata kecil sebuah jurnal. Coba ikut tadi itu, buat disiplinkan diri kita. Jadi kalau membuat judul penelitian itu cukup sampai balik kata saya misalnya. Nah, jadi tidak panjang-panjang, urang dari sebuah judul itu bisa menangkap dengan cepat. Oke. Tidak berbentuk kalimat tanya, so pasti sebuah judul tidak akan berbentuk kalimat tanya. Kita mau meneliti itu memang ya spesifik tadi, karena ingin menjelaskan yang kecil itu dengan seluas-luasnya. Nah, itu dia. Nah, ini dia sama-sama penelitian itu skopnya kecil, tapi cara mengupasnya tuh dan menjelaskannya tuh kayak data-data. Luas dia. Seluas-luasnya. Mengambil bagian kecil itu kita jelaskan seluas-luasnya. Oke, yang keempat judulnya itu apa? Jangan dibuatlah kalimat menyatakan negatif atau positif tadi. Bukan COVID negatif positif COVID ya. Ini di judul itu apa positif negatif. Misalnya rendahnya. Nah, itu pakai rendah kan negatif kan? Rendahnya semangat belajar. Berarti orang apa? Rendah menyatakan ada itu pengaruhnya. Kalau kita membuat seperti itu, rendah pakai rendah positif itu. Kalau saudara meneliti misalnya rendahnya pengetahuan agama mahasiswa sosiologi agama kata saudara, yang bukit tinggi. Secara psikologis, kalau saya mahasiswa sosiologi agama, itu sangat berpengaruh terhadap psikologi saya judul itu. Sudah menginformasikan ke khalayak umum bahwa pengetahuan agama kita ini di sosiologi agama rendah. Saya tidak bakal mau menjawab pertanyaan penelitiannya, saya tidak akan mau untuk ikut memberikan data di penelitian itu nanti. Jadi karena ada sakit hati lah katakan itu. Sebab itu sudah diketahui rendah, dia belum melakukan penelitian, cuma cari jauh saya baru. Ini carinya tanya saya surang baru. Ditanya saya surang, coba rukun iman apa aja? Di yang surang, kok belum tentu rinya rukun iman lain. Kenapa rinya lain? Tapi yang lainnya ternyata di surang kok yang tertanya rinya hanya kecil langsung seperti tadi. Rendahnya pengetahuan agama dan sosiologi agama. Tentu tidak fair. Jadi judul itu hindari. Satu, untuk menghindari dampak psikologi surang yang diteliti. Kan malu juga ketua jurusan dewa tuh. Kalau itu mode itu ajukan. Sementara awak lakukan penelitian kan judul baru. Awak lah menjustifikasi rendahnya. Berarti saudara lah selesai penelitian itu kalau lah tahu rendah tinggi itu kan. Menyatakan rendah tinggi itu kan sudah selesai penelitian. Kini baru judul yang awak ajukan. Awak melakukan penelitian. Jadi jangan pakai rendah tinggi, positif atau negatif, rancak baik itu.
Kalau rancak baik berarti iklan itu namanya, judul sebuah iklan. Jadi jangan ada kata-kata positif dan negatif, tinggi rendah gitu. Karena itu sudah menunjukkan saudara selesai melakukan penelitian. Sementara saudara lakukan penelitian, risikonya seperti tadi. Oke, nampak oleh saudara setelah tanya saja satu orang kemarin itu, kau imam marah dia ceh, aku imam ceh, pertama sholat ceh, kan salah itu. Karena yang satu tertanya saudara galak ngakak, nah, kemudian saudara buat judul rendahnya pengetahuan agama mahasiswa SA. Salah, belum bisa, karena satu tertanya baru kemarin itu. Jangan-jangan ditanya yang lainnya apa adanya, yang si kok kenapa enggak apa adanya. Nah saudara tidak bisa itu satu. Jadi belum bisa kita membuat kesimpulan di sebuah judul itu. Tidak bisa kita membuat kesimpulan di sebuah judul. Nah, kedua, menghindari dampak apa psikologis yang buruk terhadap peneliti. Itu orang tidak lama dampak positif, dampak psikologisnya itu dalam meneliti, maka data-data ini payah untuk kita peroleh. Nah, paham di situ? Oke, jadi jangan pakai positif or negatif. Nah, inilah kesimpulan prinsip sebuah judul itu. Seperti tadi. Di situ kan nampak ya, karena hitam semua kan. Nah, ini prinsip judul penelitian. Jadi kalau dia sudah dikemukakan secara spesifik tadi, dia akan muncul pengetahuan baru. Nah, pengetahuan baru itu dalam istilahnya novelty, kebaharuan di judul lawak tuh. Nah, nampak ya? Oke.